siang teman-teman semua. Siang. Hari ini kita mau coba tanya-tanya ke, kalau bisa dibilang, para tokoh-tokoh Basecamp 24. Seperti yang kita ketahui bersama, kita dalam satu wadah, yaitu alumni dari Basecamp 24, di mana dari awal pendirian sampai sekarang kita masih tetap kompak. Untuk selanjutnya kita coba tanya ya pertama-tama ke Benny aja ya. Pertama sebagai ketua Basecamp 24 saat ini, gimana awal dari, kalau awal pertamanya kan mungkin dari Dipo sama Aidi. Untuk awal dari tahun berapa B mulai jadi ketua BC 24? Kalau ketua sih nggak lama lah, setelah 5 tahun 6 tahun belakangan lah. Cuma kalau bentuknya Basecamp tuh dulu di Tanah Abang kita, terus ada sekitar tahun 8 ya, tahun 8 di Tanah Abang itu ada bawah tuh kayak ada warung kecil lah, musola gitu kan, nongkrong. Itulah nama Basecamp di situ. Emang maksudnya tuh Basecamp tuh tempat kalau lagi habis berantem anak-anak nih ya, wah ngobrol pasti situ tuh. Makan kalau lagi ribut tuh Basecamp. Sebutlah ke situ. Lama-lama kebentuklah Basecamp. Emang ketuanya muter nih. Ada Dipo, ada Toror. Nih dulunya ada Dangkot lah ya. Bisa dibilang sih apa tuh? Informal kita ya, kita ya sebetulnya ya. Jadi mereka bawa penyakit ke kita nih, ya guys. Terus nular lah gitu. Veteran-veteran ini lah nularin ke kita gitu. Udah. Kegiatan utamanya sih jelas, pada kalau biasa sama gitu tiap hari harus berantem aja pokoknya gitu. Ya guys. Udah berantem, udah. Akhirnya habis kita tuh dihitung Basecamp itu angkatan 90 namanya. Pertama kali Basecamp bentuk tuh angkatan 90. Nah, kelas 3 kita pindah ya. Kita pindah ke Senayan. Mulai tuh makin giat deh. Sehari 2 kali lah ya berantem ya. Udah, tuh giat. Kayak minum obat aja. Minum obat aja. Tuh kalau nggak berantem sakit badannya tuh mereka. Terus udah, akhirnya tahun 90. Kalau secara singkatnya sih akhirnya 90 akhirnya dilulusin semua. Biar bersih lah. Tahun 9 berapa ya itu kalau nggak salah dilarang lah ya. Tahun pokoknya tuh sekolah. Nah, 93 itu akhirnya dilarang lah di Basecamp oleh sekolah. Kisahnya sih itu sampai sekarang ngumpul. Umurnya doang tua tapi kelakuan sama aja sih. Gitu. Kalau Dipo tuh biasa dipanggil kapten. Toror dulu nih ini nih apa? Bajingan lah ya. Ya, insaf deh. Kalau tancap, ya kan? Dulu deh bajingan lah ya. Terus insaf dia. Laptop. Eksekutor dia dulu. Tapi semua dulu kepemimpinan ada Dipo tuh dulu kapten. Cuma karena udah tua, kayaknya dimuter lah. Ketua siapa sekarang? Gantian lah. Orang gua ntar siapa lagi? Gantian aja tuh ketuanya gitu. Sebetulnya nggak perlu ketua juga sih. Sebetulnya sama-sama nggak ngaruh. Kita ngomong juga nggak didengerin percuma. Jadi nggak ngaruh gitu. Oh dari gue sih gitu sih. Atau dari Dipo? Kalau dulu Dipo, seingat saya sih dari awal terbentuk ya, kayaknya ya, sebagai tokoh sentral tuh, pemersatu, karena cuma satu-satunya yang mau didengar sama teman-teman omongannya Dipo. Makanya sosoknya kuat kan ya, leadershipnya. Jadi teman-teman kayaknya angkatan pertama ya Dipo ya. Angkatan pertama Dipo. Kira-kira Po, waktu pertama kali dipilih jadi ketua Basecamp gimana tuh? Terus cara ngatur anak-anak yang dalam tanda petik bangor-bangor dan keras kepala. Ya, kebetulan sih sebenarnya kalau waktu zaman saya dulu kenapa kita bisa kumpul karena memang ada rasa kebersamaan. Dan memang teman main dulu memang yang ngumpul itu ya yang bandel-bandel gitu, dan memang dulu di rumah, terus kalau nggak di rumah di sekolah, di rumah apa di tempat di Cibogo itu teman-teman selalu ngumpul di tempat saya gitu. Nah syukurnya dulu kan yang paling kaya orang tuanya dia doang soalnya. Yang paling fasilitasnya paling ada ya. Paling banyak. Nah artinya teman-teman ada rasa kebersamaan dulu adalah.
jujur kalau awal-awal di sekolah 24 dulu, kelas 1 saya masih ngalamin di gedung yang lama ya, sama ID juga. Lapangan tembak lama ya? Lapangan tembak lama, masih belum direnovasi, dibangun yang baru. Kita tuh datang ke sekolah benar-benar sebenarnya perjuangan. Ya, makanya boleh dibilang kalau sekolah SMA 24, saya itu masuknya jam 2, jam 4 udah pulang. Jadi jarang ada di sekolah gitu. Kalaupun ada di sekolah ya udah cuma buat nongkrong di base camp itu. Banyakan di base campnya daripada di kelas. Ya akhirnya ya 4 tahun di sekolah. dapat perpanjangan waktu. Ya syukurnya kekompakan dulu masih terjalin sampai sekarang. Jadi buku tahunan ada 4 ya? 4 kali, kita kan 3 ya? Cuma 4. Dan kekompakan itu terjadi sampai sekarang, dan syukurnya teman-teman main kita yang udah mendahului kita, anak-anaknya tuh masih bisa sama-sama dengan kita kumpul. Syukurnya juga sekarang ada pengusaha baru ini jadi ketua, banyak menampung lah anak-anak dari teman-teman kita yang udah pada meninggal. Mereka masih bisa gabung, bahkan ikut kerja, ikut bisnis bareng. Jadi kekompakan dulu terjalin sampai sekarang, kenakalan dulu hilang di, cuman ya adalah sedikit-sedikitnya, adalah sisa-sisa dulunya. Cuman ya saya mensyukuri sekarang udah pada jadi orang benar semua, udah jadi ustadz, jadi pengusaha, jadi pebisnis. Jadi kita maju sama-sama gitu loh. Karena ke masa lalu itu kita kembangin sekarang, kita tinggal yang jelek-jelek tapi yang bagus kita kembangin. Ya syukur. Gimana selanjutnya? Dan alhamdulillah nih selain 2 tokoh ini juga ada satu tokoh panutan, ID Nawan, nama lengkapnya ID Nawan, tapi nama di panggungnya Toror. Dulu kenapa disebut Toror? Karena horor. Setiap anak kelas 1 tuh horor dengan ID Toror tuh. Nggak ada yang terlewat atas sambutan dari Toror. Kayaknya tiap sore pakai kaleng ya. Itu sumbangan itu yayasan dulu sih. Ya. Itu sumbangan wajib. Selain SPP dulu ada sumbangan wajib kalau buat anak kelas 1. Nah ini Toror. Memang saya sih ngerasain itu di waktu di Tanah Abang, salah satu kawah canda di muka tuh buat angkatan kita jadi lebih kuat mental, karena ke arah HI ada anak 7, ke arah Tanah Abang ada STM 13, ke arah Ben Hill juga ada gitu ya. Jadi hampir 4 penjuru mata angin tuh ada musuh. Alhamdulillah kita salah satu tempat larinya tuh kebun kacang. Kebun kacang itu base camp udah gelap baru pulang. Itu kemudian kalau dari Toror nih gimana titik baliknya saat kita udah lulus tuh berapa tahun setelah kita lulus baru ada ini udah pas lulus udah sadar gitu Toror? Kagak sih. Ya kalau sih sebenarnya sih bukannya ini ya misalnya bersyukur aja. Kayaknya kita tuh harusnya tuh dulu udah mati duluan kayaknya ya. Kita udah ngalamin mati berapa kali tuh dulu sebenarnya. Jadi kita kasih kesempatan nih. Ya alhamdulillah nih kemarin dulu itu kita ada hikmahnya. Kita di lingkungan keras dulu ya. Apalagi di Tanah Abang. Itu yang benar-benar kita lingkungan Sabeni itu kan preman-preman semua. Sampai gua tuh 2 kali masuk kantor polisi karena gebukin preman itu. Ya Bu ya. Ya. Jadi preman itu kita ini istilahnya kita lawan gitu kan. Jangan kan preman itu preman Patang Senayan. Jadi dari situ kita udah biasa tuh ngadepin preman. Jadi preman aja kita biasa, gimana anak sekolah gitu kan. Nah jadi ya gitu deh. Ujung-ujungnya banyak musuhnya gitu dulu tuh. Base camp tadi cuma sedikit kan orang yang nggak ngecilin lah istilahnya. Dari SMA 7 kan dulu kan nggak ngeliat banget tuh ya. Kita SMA 24 tuh nggak dilihat dulu. STM juga kan nggak dilihat. Tapi pas setelah kita istilahnya nyali-nyali anak-anak ini dulu benar-benar terbentuk gitu. Ini Mega nih, Mega. Ini juga Dengkot juga.
malaikat pencabut nyawa. Lagi bikin dokumenter. Mantap ya. Lanjut. Ya, jadi waktu itu kita memang kebersamaannya terbentuk dari lingkungan kita keras dulu kan. Nah, akhirnya ya kita udah terbiasa tuh, dan kita ambil positifnya, kita udah kebiasaan keras aja kita bisa gitu, adaptasi, kita hidup bisa. Nah, sampai sekarang kita bawa itu ya kan? Ke dunia nyata ya. Dunia nyata, bahwa yang keras pun kita nggak masalah gitu ya kan. Sampai gue pernah nih dulu kerja itu orang yang bertahan di situ nggak sampai setahun deh. Nggak ada orang yang bertahan sampai 2 tahun, nggak ada. Cuma gue bertahan berapa? Hampir 7 tahun. Kenapa? Ya gue udah biasa gitu ngadepin keras gitu, ya kan. Nah itu ada sisi baiknya itu. Dan alhamdulillah sekarang ya teman-teman juga kita lihat kan. Jadi anaknya nggak cengeng-cengeng kita nih. Ya alhamdulillah anak basecamp ya nggak baperan ya kan kita kan. Ya kita tetap walaupun kita beda nih. Kita beda pandangan politik, beda agama, beda apa, semua nyatu di sini, ya kan? Kita nggak ada orang yang mana yang punya, yang nggak punya, yang kaya, yang miskin, itu nggak ada. Kita sama di sini. Itu yang kelebihan dari basecamp itu. Ya mudah-mudahan ke depan kita insya Allah masih tetap kompak, ya kan? Ya siapapun nanti ketuanya, ya tapi kayaknya sih katanya ketua seumur hidup nih. Nggak tahu ya. Belum ada arah kemana-mana. Belum ada kemana-mana. Tapi siapapun tetap kita insya Allah kompak. Ya, itu aja sih. Ya ini buat Benny, ID sama Dipo, kalau bisa ada closing statement nih buat teman-teman yang kakak-kakak angkatan maupun teman-teman yang sekarang ada, sekaligus buat adik-adik angkatan kali ya. Mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan buat mereka. Silakan mungkin dari Dipo dulu kali. Ya. Dari saya, baik ya untuk kakak angkatan maupun adik-adik kelas semua, kalau kita udah nongkrong begini seperti kita basecamp, kita tanggalkan semua latar belakang kita, ya, latar belakang politik, suku, agama. Kita udah di basecamp, jadi satu di basecamp. Jadi kita sama-sama saling menopang. Mana teman-teman yang perlu uluran tangan bantuan, kita sama-sama bisa support, bantu. Intinya basecamp 24 sekarang untuk kebaikan. Dari dulu yang kita bergaul dengan hal-hal yang tidak baik, kesulitan, keakraban zaman dulu kita sambung sampai sekarang, tapi untuk hal-hal positif gitu aja. ID. Ya alhamdulillah, ya gue ngarepin juga dari teman-teman yang lain, junior, senior, ya kan. Mungkin dulu image-nya angkatan 90 ini kan kayaknya negatif, ya kan. Nah, mungkin dari sini mungkin teman-teman mungkin nanti akan melihat titik balik dari angkatan 90 ini, ya sebenarnya tidak dulunya negatif mungkin, tapi sekarang ya alhamdulillah semua udah kompak dan positif semua. Dan mudah-mudahan diikuti sama semua teman-teman semua, ya, semua angkatan. Ya ini. Gua sih bagi teman-teman basecamp ya pesan ya, yang udah sukses lah ya. Jangan lupa ajak-ajak lah teman-teman yang lain. Gak semua orang itu dikasih kesempatan yang sama. Tapi yang dikasih kesempatan jangan lupa harus bagi kesempatan ke orang lain. Utamainlah bantu-bantu anak basecamp. Semua angkatan yang mau di atas kita, saya mau di bawah. Lu sukses, lo punya ada sesuatu yang bisa lo berikan sama temen lo, ajaklah, ajak kerja, bagi rezeki segala macam. Itu intinya basecamp kenapa berdiri dulu seperti itu. Intinya harus saling membantu. Itu aja dari gue sih. Iya. Oke teman-teman semua, terima kasih B, Toror, Dipo yang udah kasih sedikit sepatah dua patah kata ya, atau apalah namanya ya. Mudah-mudahan buat teman-teman semua apa yang disampaikan oleh mereka bertiga menjadi pemersatu lah buat kita semua. Kita tambah kompak, terutama di angkatan 90. Dimana harusnya makin lama kita makin kompak, makin tambah umur kita makin tambah kompak, terutama anak-anak kita kalau bisa sih nanti paling nggak yang paling tua lah kita ajak biar ketemu sama teman-teman yang lain. Ya teman-teman, itu aja dari kami.
Sampai ketemu lagi di silaturahmi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.